pada kali ini seperti aku janjikan, kita bakal tur ke laundry. Langsung ingin tahu gimana keadaan laundrynya. Oke, ikuti keseruannya. Jangan lupa subscribe. Oke, keep watching ya. Ini kita udah di perjalanan mau ke laundry. Ikuti keseruannya. Nah, di sini banyak apartemen nih, guys. Jadi bagi teman-teman kali aja yang butuh informasi apartemen di daerah Tangerang Selatan dekat Bintaro BSD. Nah, kita akan melewati berbagai apartemen di sepanjang jalan. Kurang lebih ada 4 apartemen sampai menuju ke tembus Polsek BSD. Kita udah sampai nih di apartemen Akasa BSD. Jadi laundry aku bertempat di Akasa BSD. Ya, kita lihat bagaimana kondisinya. Oke, kita udah sampai nih di Laundry Clean Akasa BSD. Nah, nih kita lihat ya kondisi di dalamnya. Jadi ini aku bakal simulasi bagaimana dari customer dateng, terus apa yang dilakuin. Nah, jadi kan tadi aku bawa baju, terus kan ditimbang. Nah, habis ditimbang dihitung semua bajunya, semua pakaiannya. Walaupun itu ada satu pasang kaos kaki, itu hitungannya 2 piece ya. Jadi di sini tujuannya agar menghindari resiko barang-barang pakaian customer yang hilang. Dan juga di sini kita pencuciannya 1 mesin per customer. Jadi tidak akan dicampur dengan customer lain. Nah, nih setelah kita timbang nanti kita bikinkan stroke. Nah, kira-kira begini. Oke, jadi seperti yang aku pernah ceritain di video sebelumnya, kalau pertimbangan aku ngambil laundry dari franchise itu karena ada satu aplikasi namanya POS atau Point of Sales, itu dimana akan kerekam semua transaksi yang terjadi. Jadi kalau kita sebagai karyawan ini sangat ngebantu karena kita sebagai owner cukup melihat bagaimana perkembangan bisnis kita melalui aplikasi tersebut. Sudah berapa omset kita, order yang masuk setiap harinya akan termonitor di aplikasi tersebut. Nah, ini contohnya tadi yang udah aku timbang, totalnya ada 14 kilo, lalu dimasukkan ke POS-nya. Ini customernya saya sendiri, saya juga tetap bayar ya guys. Lalu lanjut ke pembayaran. Nah, terus kita print nih. Kita print. Bayar sekarang. Ya, pilih bayar sekarang karena aku langsung bayar transfer melalui transfer. Cash sini. Menunya hanya ada cash, walaupun nanti realitanya kita bayar melalui transfer. Nah, untuk melengkapi data tersebut, jadi kita sebagai owner butuh informasi tersebut guys. Kalau bagaimana metode pembayaran si customer, jadi aku memanage laundry itu dengan bikin stempel begini yang tulisannya paid. Jadi di stroke nanti akan dicetak di stem paid ini, nanti ada tanggalnya, terus via apa nanti ditulis aja pembayarannya melalui apa. Itu
Itu memudahkan kita untuk nge-tracking uang masuk. Nah, ini udah keluar nih struknya. Lebih kurang begini penampakan struknya. Di sini berisi informasi nama customer, alamat laundry, lalu nama customernya, tanggal transaksi, jenis transaksi, total biaya, dan juga tanggal cetak struk. Nah, ini dibikin 2 rangkap ya. Dibikin 2 rangkap, satu untuk customer dan satu untuk outlet. Nah, lalu tahapannya setelah tadi udah ditimbang, dihitung kuantitinya, lalu kita print struknya, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan ke tabel estimasi selesai. Jadi di sini sebenarnya kalau dari informasi struk itu sudah ada informasi estimasi tanggal selesai. Nah, tapi memang nggak semua dari SOP laundry ini dari pusat itu mengatur hal-hal detail lain. Hal-hal detail lainnya ini nggak semuanya diatur oleh franchise. Jadi berdasarkan pengalaman, nah akhirnya kita belajar nih membuat manajemen lagi di dalam ini supaya laundry semakin teratur, semakin ada standarnya. Itu berawal dari kita tidak bisa mengikuti tanggal estimasi selesai sesuai yang ada di struk. Nah, yang ada di struk contohnya tanggal 1, ternyata load kita itu sangat banyak dan ternyata karyawan kita tidak menyanggupi di tanggal 1 tersebut, sehingga aku berinovasi. Jadi memang kita ini harus selalu berinovasi, mencari ide-ide baru bagaimana untuk memanajemen kehidupan kita sendiri ya teman-teman. Nah, pada akhirnya kita mencoba membuat sebuah tabel informasi sederhana. Bikinnya nggak susah sama sekali, bikin aja kayak agenda gitu ya, kayak agenda berisikan tanggal-tanggal. Nah, di situ deadline customer. Nah, begini contohnya guys. Nah, misalkan di sini tanggal selesainya harusnya kan tanggal 19 Mei. Nah, tapi kita lihat lagi di tabel lot ini sederhana, hanya bikin kotak Senin sampai Minggu dan tanggal-tanggal yang manual aja kita bikinnya. Terus di sini kelihatan lot-lotnya, libur juga. Jadi kita tidak bisa sesuai struk kalau memang trafficnya lagi tinggi, sehingga tapi yang paling penting harus diinfokan customernya. Contohnya saya harusnya tanggal 19, oh ternyata di tabel masih on tracking, bisa di tanggal 19. Kalau misalkan ternyata ada pemunduran atau bahkan bisa maju, jangan lupa tetap diinformasikan kepada customernya. Jadi customer tidak kecewa, baik udah dijanjiin tanggal sekian. Nah, kita mencoba menjaga SLA-nya, service level agreement-nya, dengan membuat tabel ini. Nah, itu inovasi manajemen pertama yang aku lakukan di laundry ini. Simple kan guys? Ini mungkin jadi tips juga untuk kalian yang mungkin bergerak di bisnis yang sama. Jadi itu dibikin tabel. Lalu untuk memonitor keuangan ada di sini tabel. Jadi beberapa tabel sih aku sediakan di laundry ini. Nah, jadi karyawan bisa lebih termonitor dan kerjaannya juga lebih rapi. Jadi di sini ada tabel untuk keuangan. Kita bikin kayak rekening aja. Ada uang masuk, uang keluar, sisa saldo, dan keterangan gitu. Nah, itu memudahkan untuk memonitor keuangan kita. Contohnya gini guys. Nah, ini inovasi aku selanjutnya itu adalah aku namain rekening laundry Akasa BSD. Sini nomor transaksi, tanggal-tanggalnya, nama customernya, kredit, uang masuk, uang keluar, debit, terus saldonya berapa, selalu terupdate. Jadi kayak buku tabungan dan keterangannya apa. Di sini kalau misalkan cash. Ini hanya untuk cash ya. Ini hanya untuk cash. Jadi uang yang masuk lewat cash box. Nah, jangan lupa kalian juga harus menyediakan cash box seperti ini. Nah, ini jadi bisa terkunci, tertata dengan rapi. Nah, di sini nanti akan kelihatan nih kalau misalkan contoh beli gas. Nah, beli gas, terus kalau misalkan ada beli gas, beli consumable lainnya, gas dryer, contoh plastik. Nah, ini bisa ditempel struknya. Nah, itu contoh dua tabel yang aku bikin untuk memudahkan dalam monitor laundry.
Nah, selanjutnya setelah tahapan kita tadi cetak struk sudah disesuaikan tanggal pengerjaan estimasi selesainya. Ini untuk menjaga kepuasan pelanggan juga ya, dan kualitas tetap terjaga, tidak buru-buru. Jadi nggak ada tuh misalkan laundrynya masih bau. Nah, itu karena mungkin waktu pengerjaannya kurang, karena dipaksakan. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Jadi kita lebih ke konfirmasi ke karyawan kita, Mbak sanggupnya itu hari apa gitu. Jadi kita informasikan sesuai dengan kesanggupan karyawan. Nah, selanjutnya setelah struk udah dicetak, nah ini inovasi aku selanjutnya adalah aku berusaha membuat sebuah papan informasi yang sederhana namun jelas informasinya. Di sini namanya Kanban table. Kanban table ini adalah mengadopsi dari teori dari Toyota Way. Jadi teori dari Toyota Way itu adalah ada sebuah papan informasi yang dinamakan dengan Kanban ini. Nah, di sini akan terlihat progres pekerjaan. Jadi kalau di Toyota kan produksinya mobil. Nah, dia berupa kartu itu akan dilabel, dikasih warna yang berbeda-beda, itu untuk memudahkan para karyawannya untuk memonitor. Jadi antar karyawan kadang tidak perlu lagi untuk saling menanyakan, sehingga tidak ada miskomunikasi di sini. Jadi selalu terupdate hanya dengan papan informasi sederhana ini. Nah, ini mungkin bisa jadi tips buat teman-teman bagi yang bergerak di bisnis yang sama. Bisa dicontoh, sebenarnya ini nggak harus, Kanban ini nggak harus di laundry, bahkan kan asalnya aja induknya adalah di produksi manufaktur. Nah, di semua berbisnis pun bisa ini diterapkan. Coba aja kita mainkan di sini contohnya Nah, ini artinya struk yang baru masuk, belum diproses sama sekali. Jadi semua struk ini belum diserah terimakan ke bagian belakang, bagian produksi. Jadi aku membagi sebuah laundry ini, kan laundry ini ukurannya lebih kurang 3x2. Nah, laundry ini disekat, dikasih pembatas kayak begini untuk membedakan bagian depan atau bagian customer service-nya yang menerima laundry, dan juga bagian produksi di bagian belakang yang akan mengerjakan laundry tersebut. Ini adalah setrika menggunakan boiler, setrika uap. Di sini untuk pengisian air. Lalu di sini ada dua mesin, mesin dryer dan juga mesin washer. Di sini aku menggunakan merek Speed Queen. Jadi mesin ini adalah mesin komersil ya. Jadi bukan mesin yang digunakan di rumah tangga. Bentuknya juga lebih besar. Dan juga lebih powerful, sehingga sangat ampuh dalam mencuci pakaian. Jadi di sini ada settingannya. Ada untuk ini misalkan pencucian, ini ada settingannya tergantung jenis bahan dari baju tersebut. Nah, nanti di next video aku bakal ceritain, bakal kasih tutorial gimana cara mencuci di Speed Queen ini, mencuci dan melakukan pengeringan di Speed Queen ini. Kita lanjut dulu ya tentang manajemen laundry ini. Untuk dryer juga memakai Speed Queen. Nah, ini adalah ruangan dari produksi. Nah, di sini juga terima ada boneka, ada karpet, bed cover, kasur Palembang, kita juga terima ya semuanya. Contohnya karpet. Nah, jadi di sini karena aku membagi kedua bagian laundry, bagian depan, bagian frontliner atau customer service-nya, dan satu bagian produksi. Jadi di Kanban table ini kalau dia masih artinya belum serah terima ke bagian produksi. Nah, kalau sudah serah terima, biasanya kan setiap cetak kita itu struk itu harus 3 cetaknya, satu buat customer, satu untuk CS atau untuk bagian kasir, satu untuk produksi, satu di bagian produksi. Nah, di bagian produksi ini akan mendapatkan satu struk yang akan nanti ditempel di pakaian yang sudah jadi, yang sudah bersih. Nah, kalau sudah diserah terimakan, nanti pindah ke on process. Nah, kalau udah di on process, artinya si bagian produksi sudah menerima
struk ini. Jadi dia udah mulai mengerjakan. Biasanya posisi baju yang akan dicuci pun yang udah masuk on proses juga taruhnya di belakang, udah tidak bagian depan sini lagi, karena kalau bagian depan sini artinya ini masih kawasan bagian kasir atau customer service frontliner di depan ini. Jadi itu juga inovasi di laundry aku, seperti aku pernah ceritain sebelumnya, bahwa bagi aku desain interior untuk sebuah bisnis itu sangat penting karena itu mempengaruhi image customer melihat usaha kita. Kalau laundry kita sudah berantakan, mungkin orang sudah ilfeel duluan ngelihat untuk masuk ke dalamnya. Kalau udah tertata rapi, misalkan udah ada rumput segala macam indah, insya Allah laundry kita menjadi perhatian customer. Lalu setelah on proses, di sini ada ready. Nah, di ready ini lebih menginformasikan bahwa cucian itu telah selesai dan posisinya pun sudah tidak di belakang lagi, sudah dioper ke depan, tapi di bagian sini di belakang aku itu baju-baju yang sudah bersih. Ada satu informasi lagi, yaitu unpaid. Unpaid ini adalah maksudnya baju-baju yang sudah diambil customer, yang sudah ready berarti ya, dan sudah diambil bahkan tapi belum bayar banyak faktor ya, bisa karena dia belum sempat transfer atau dia menunggu datang lagi sambil bawa pakaian yang akan dicuci lagi, jadi itu banyak faktor. Nah ini yang jadi owner datang pun bisa memantau, misalkan karyawannya nggak ada nih, kayak pada saat aku take video ini lagi nggak ada karyawan karena karyawan libur di hari Minggu, jadi aku minim nanya-nanya karyawan karena semua informasi sudah jelas di tabel ini. Aku monitornya lebih mudah. Jadi kita kontrol nih. Mungkin kalau owner fokusnya ke omset, jadi unpaid ini kita perhatikan juga ya. Jadi Kanban table ini bisa dimanfaatkan untuk bisnis apapun. Mungkin bisa menjadi inspirasi dan manfaat untuk teman-teman bagi yang ingin melakukan bisnis ataupun pekerjaan sehari-hari pun bisa kita bikin begini, hanya tinggal diganti aja nanti apa yang akan kita, misalkan kalau action sehari-hari ganti ini to do, apa yang akan dilakukan, on proses, apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah done gitu. Jadi bisa diterapkan di mana aja ilmu ini, makanya aku paling suka prinsip-prinsip di Toyota Way guys, boleh dibaca bukunya. Oke, ini share tips dari aku. Selanjutnya adalah aku mau ngasih tahu kalian juga manajemennya itu kita harus memisahkan pakaian yang baru masuk seperti ini, seperti tabel ini, cuman dalam bentuk barangnya gimana gitu. Nah itu harus dipisah juga, karena apa? Kalau misalkan nggak dipisah jadi akan bingung, tertukar segala macam, jadi nggak rapi juga. Pokoknya banyak potensi dampak yang akan terjadi kalau itu tidak diatur dan tidak termanage. Contohnya gimana? Begini. Jadi di sini aku sudah menyiapkan beberapa rak-rak dan aku kasih label. Jadi ini sebenarnya inovasi aku lebih ke hal-hal yang simple ya guys. Jadi nggak membutuhkan biaya banyak, hanya cukup print-printan. Kalaupun nggak ingin di print juga ditulis bisa. Yang penting itu berisi informasi. Aku tulis di sini 1 in, artinya ini proses pertama. Semua barang yang akan dicuci taruhnya di sini. Nah contohnya ini baju yang akan dicuci, yang akan dicuci ini nanti akan dinaikkan ke atas karena habis ditimbang tadi kan kita contohin. Terus tahapan kedua apa? Tahapan kedua adalah on process. Nah artinya dalam antrian. Ini juga aku bagi lagi. Ini cuci hari ini, cuci besok, sama cuci lusa. Ini berdasarkan deadline yang sudah terpampang di struk ini. Misalkan ini tanggal 1 tanggal 18. Berarti nanti tugasnya frontliner menaruh ini di slot-slotnya. Nah ini contoh cuciannya belum dicuci dan sesuai antrian. Lalu yang ketiga adalah ready. Ini aku tulis 3 ready. Nah 3 ready ini artinya sudah siap diambil customer semuanya sampai ke itu untuk satuan. Jadi laundry kita jadi rapi. Ini juga udah ready ya, karena gantungannya nggak ada. Ini udah bagian ready semua di sini. Itu tips-tips kecil dan inovasi kecil yang aku lakukan, dimana ini aku baru jalan laundrynya kan 1 tahun. Nah harapannya aku bisa belajar lebih banyak lagi hal-hal baru, karena
ingin menjadi entrepreneur, bagaimana entrepreneur sejati itu ingin dilakukan, ingin kita belajar sesuai pengalaman di tahun-tahun berikutnya. Semoga aku bisa dapat pengalaman banyak dari bisnis pertama aku ini, jadi aku bisa terus sharing ke teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe selalu ya untuk Ayana Official. Selanjutnya sekarang kita ke area belakang, area produksi. Jadi bagian yang sudah diserah terimakan tadi yang udah proses itu biasanya nanti akan ditaruh di sini guys, akan ditaruh di sini, ini akan diproses. Nah lalu di sini aku juga menyediakan Kanban khusus dari bagian produksi. Nah Kanban ini beda lagi nih informasinya, karena kan aku infokan tadi kalau Kanban itu kan bisa di custom sesuai kebutuhan, gak harus bisnis, bisa untuk action sehari-hari. Nah ini kita bisa implementasikan juga sesuai kebutuhan, yaitu aku butuh ada informasi khusus di bagian produksi. Nah inilah isinya. Untuk Kanban table yang ada di bagian produksi, di sini papan informasinya berisi washer, dryer, setrika, packing, dan ready. Nah ini bisa ditempel struknya, kita garis manual. Papan ini bisa dibeli di mana aja ya, di toko buku juga bisa, di e-hardware bisa, Informa, IKEA, semuanya ada. Kita tulis, kita tempel di bagian sini. Jadi ini artinya misalkan Bapak A ini sekarang lagi proses washer. Nanti kalau dia udah lagi pengeringan, washer artinya pencucian ya. Kalau udah pengeringan kita tinggal pindah aja pinnya. Nah ini jangan lupa beli pin ini ya guys. Pindah lagi, nanti dia udah ready. Oke, berarti kalau udah ready, tugas selanjutnya apa? Tugasnya langsung diserahkan ke bagian frontliner untuk ditaruh di bagian ready tuh. Nah lalu si struk ini diapain ya? Struk ini ditempel di bagian cuciannya, di bagian cuciannya nih. Gitu. Jadi inilah guna struk di bagian produksi. Lalu aku mau informasikan, ini ada yang unik nih. Ini adalah kita sangat menjaga karyawan kita untuk memelihara kejujuran ya. Nih, di pakaian ibu ini ditemukan uang. Jadi ditempel di situ untuk dikembalikan. Itulah Kanban table yang berada di bagian produksi, guys. Kanban table ini sangat aku butuhkan informasinya. Kenapa? Karena kan karyawan itu kerja dari Senin sampai Sabtu. Total karyawan aku 2. Nah ini beda-beda nih, pemikiran seorang owner laundry itu berbeda-beda. Ada yang berpikir kedua-duanya itu bisa untuk mencuci gantian, shifting bisa juga untuk fungsinya yang sama. Tapi kalau aku berpikir di sini fungsi karyawan itu berbeda dan itu harus di state di kontrak. Jadi kita harus menyiapkan sebuah kontrak layaknya kita bekerja di sebuah perusahaan. Itu jelas job desknya, benefit yang dia dapatkan, hak cutinya dan lain sebagainya, dan ditandatangan di atas materai. Itu penting ya untuk menjaga komitmen. Walaupun ini hal sepele, hal yang kita bukan perusahaan besar, tapi itu sangat diperlukan guys untuk menjaga keloyalan atau engagement kita dengan karyawan. Jadi karyawan merasa lebih bertanggung jawab dengan adanya komitmen tersebut. Jadi di sini aku mengatur karyawan itu bukan dengan shifting, karena kalau jam kerjanya sama, yaitu jam 8 pagi sampai jam 8 malam, hanya berbeda job desk. Nah, seperti yang aku pernah jelaskan di video sebelumnya, bahwa Laundry Clean Akasa BSD ini bisa menerima order online juga, nggak hanya order offline. Nah, jadi karyawan ini ada 2. Yang pertama, karyawan khusus bagian frontliner yang menerima customer datang. Pokoknya di area depan tadi aku bilang, sampai sebelum serah terima ke bagian produksi. Dan juga tambahan job desk-nya adalah membeli barang-barang consumable. Misalkan plastik udah habis, gas udah habis, nah itu dia yang monitor. Jadi jangan sampai habis dulu dia beli, tapi dia harus selalu mencek update stok. Itu juga aku menyiapkan sebuah tabel untuk memonitor stok-stok, udah berapa nih stoknya, inventory stok namanya. Nah, lalu tugas frontliner itu adalah mengambil pakaian untuk orang yang mau order melalui online. Jadi misalnya ada yang
lewat aplikasi, dialah yang mengantar jemputkan untuk kurir, sebagai kurir juga berarti ya. Tapi dia tidak melakukan pekerjaan bagian produksi. Nah, makanya kita bagi spesialisnya guys. Satu spesialis khusus untuk produksi yang mengerjakan di area belakang tadi, satu di bagian depan. Dengan begitu harapannya beban kerja atau workload masing-masing karyawan ini bisa terjaga. Ya, jadi hak-hak dan benefit dari karyawan semuanya itu terstruktur. Karyawan pun happy, kita pun juga lebih percaya gitu, lebih saling menjaga gitu. Terus di sini aku menerapkan juga sistem reimbursement. Oh ya, ini juga inovasi aku yang lain, dimana aku di sini membuat program khusus karyawan yang frontliner. Tapi ya kalau ini programnya, karena tugas job desk dari frontliner ini salah satunya juga adalah berfungsi sebagai marketing. Penting loh, semua bisnis apapun harus tetap ada marketingnya. Nah, jadi di sini dia ada tambahan bonus yang aku berikan, yang aku bikin sistemnya adalah dengan reimbursement. Tapi caranya adalah begini, melakukan klaimnya. Aturan mainnya begini. Jika dia bisa merekrut atau mencari customer baru, new customer. Jadi ini customer baru ya. Customer baru, setiap customer baru dia mendapatkan benefit sekian rupiah per customer begitu. Jadi dia ada semangat dan motivasi juga untuk mencari customer baru. Nah, itu penting loh, karena kita juga butuh yang namanya customer baru, promosi segala macam. Nah, dari karyawan pun semangat karena dia bisa mendapatkan income tambahan sesuai dengan usaha dia, kinerja dia juga happy. Nah, nggak hanya customer baru, kita juga memberikan bonus untuk retensi customer. Jadi untuk customer yang berulang juga aku kasih program ke frontliner tadi, dimana jika customer lama bisa datang minimal 3 kali datang nih untuk cuci kembali. Jadi ini esensinya adalah menjaga kualitas guys. Jadi kalau si customer itu mau datang kembali ke laundry kita, artinya frontliner berhasil menjaga kualitas dan engagement dengan customer tersebut. Jadi jika dia berhasil 3 kali membuat customer datang kembali, dapat sekian rupiah lagi, ada pengalinya. Lalu ada program yang ketiga, tetap untuk frontliner juga nih. Program yang ketiga adalah ketika dia bisa mengumpulkan sekian ribu, yaitu tergantung target ownernya lah, berapa kilo target yang owner tetapkan dalam 1 bulan. Jika dia achieve, dia dapat juga sekian rupiah. Nah, 3 program itu yang aku harapkan jadi motivasi karyawan aku untuk mengembangkan bisnis ini. Jadi memang tenaga marketing itu sangat diperlukan dan tidak mudah untuk menjadi marketing dimanapun bisnisnya. Jadi harus kita appreciate semua marketing. Nah, jadi begitulah lebih kurang bagaimana kondisi di laundry aku dan bagaimana aku memanagenya. Di sini aku memilih apartemen sebagai lokasi laundry aku. Kenapa? Nah, jawabannya adalah karena aku ingin target customer aku adalah orang-orang apartemen, dimana kalau apartemen kan terbatas ya untuk area pencucian. Oke, dia bisa cuci sendiri, tapi menjemurnya gimana? Ya minimal kalaupun dia bisa mencuci dan menjemur sendiri, ada waktu nggak untuk nyetrika. Terus kalau misalkan bed cover itu gimana? Jadi minimal itu bisa kita ngambil target itu. Jadi kalian juga harus penting cari tahu dulu target kalian apa. Nah, makanya setelah aku mensasar target customer aku adalah orang apartemen, berarti kan aku harapannya customer datang dari offline ya, atau yang datang langsung. Nah, dengan adanya bantuan aplikasi online ini yang aku ambil franchise Laundry Clean ini, itu juga akan memudahkan aku untuk mendapatkan omset tambahan dari orderan online gitu. Tuh alasan pertama aku mengambil kenapa di apartemen. Kedua, aku mengambil di apartemen karena untuk menjaga lebih keamanan atau
security dan pemeliharaan lingkungannya itu lebih jelas dibanding kalau kita di jalan utama atau di pinggir jalan. Jadi kalau misalkan di apartemen kan kita membayar iuran setiap bulannya, iuran pemeliharaan lingkungan. Di situ sudah berisi untuk security, kebersihan dan lain sebagainya. Nah itu menurut aku lebih cocok dengan sistem seperti itu dibanding kalau misalkan kita di jalan-jalan memang tidak ada IPL-nya, tapi bisa aja kan preman datang segala macam. Jadi sebagai keamanan menurut aku itu kurang secure. Itulah alasan kenapa aku ngambil lokasi di apartemen. Memang di apartemen ini belum terlalu banyak laundry dan belum banyak juga buka toko-toko kiri kanannya, tapi ini akan prospek. Kenapa? Karena akan dibangun 2 atau 3 tower lainnya. Bisa dilihat di depan aku itu juga ada laundry. Ini kondisi di Akasa BSD ya. Jadi disinilah laundry aku. Nah, kenapa aku memilih Akasa BSD? Juga ada alasannya. Jadi usahakan ya kalau kita melakukan sesuatu apapun, gak harus bisnis apapun yang kalian lakukan di kehidupan, kalian harus tahu alasan kenapa saya harus melakukan itu. Jadi kita sendiri harus bisa jawab kenapa kita lakukan itu. Jangan sampai kita melakukan A, B, C, D tapi kita nggak tahu kenapa. Itu tandanya kita nggak passion, nggak niat, atau bisa jadi takutnya terpaksa. Jadi kita tentukan dulu ya, niat kita apa, tujuan kita apa, dan alasan kita apa. Nah, aku mengambil di Akasa BSD karena konsep apartemennya menurut aku unik. Karena komersial areanya itu semuanya menjadi satu di area komersial ini. Jadi terpisah nih dari tower khusus untuk hunian, sedangkan semua berbau perdagangan itu menjadi satu pusat. Jadi orang jelas kalau penghuni ingin mencari apapun, laundry, makanan, pasti ke komersial area. Itu yang aku suka. Itu nggak semua apartemen menerapkan konsep seperti itu. Ada juga apartemen yang setiap tower di bawahnya ada juga ruko-ruko, toko-tokonya, kios-kiosnya. Menurut aku itu lebih jadinya bersaing dan tidak terpusat, tidak tersentralisasi. Itulah alasan aku kenapa mengambil di Akasa BSD. Lalu alasan lainnya adalah karena pengembangnya dari Sinarmas Land. Jadi emang punya BSD-nya langsung ya, dan kualitasnya udah pastinya bukan abal-abal. Jadi target customer-nya juga diharapkan banyak. Oh iya, tambahan sedikit tentang manajemen untuk karyawan. Itu usahakan setiap gajian, setiap kita memberikan upah setiap bulannya, kita memberikan slip gaji ya kepada karyawan. Entah itu bermanfaat atau enggak untuk karyawan tersebut pada saat ini, tapi itu adalah menjadi eviden atau bukti bahwa sudah kita bayarkan tahun ke tahun, bulan ke bulan. Nah itu. Terus program aku untuk menjaga loyalitas karyawan itu adalah dengan membuat program, misalkan sekali 2 bulan atau berapa bulan sekali itu kita ngajak untuk rekreasi, makan, ya nggak harus mewah, yang penting berkumpul dan dia juga ngerasa dekat dengan pemilik laundry tersebut. Jadi dia juga merasa menghargai dan menghormati kita. Dia juga tidak akan sungkan untuk ketika ada kendala apapun, karena memang bisnis laundry ini sangat rentan terhadap pergantian atau turnover dari karyawan. Jadi memang karyawan itu rentan untuk keluar masuk, artinya dia cepat resign begitu. Nah itulah yang dari awal aku sangat takut itu terjadi, karena nggak kebayang ketika karyawan itu resign, lalu kita harus apa? Pasti kita harus ada off dong, karena kan kita butuh waktu rekrutmen karyawan baru itu belum di training, jam terbangnya belum tinggi, kita harus tune in lagi ke bisnis tersebut. Jadi itu menurut aku akan lebih repot dibanding kita menjaga kebahagiaan dan kesejahteraan karyawan. Jadi usahakanlah berikan hak-hak karyawan itu, misalkan BPJS yang kita tanggung, jadi ketika dia sakit dia bisa berobat gitu. Jadi penting bagi aku untuk menjaga loyalitas karyawan ya. Di sini aku menyiapkan juga namanya inventory stock laundry clean Akasa BSD. Di sini berisikan stok-stok untuk consumable bulanan yang harus dibeli. Di sini ada stok awalnya berapa, beli tanggal berapa, terus update stok secara berkala. Nah ini formatnya nggak aku bikin sendiri ya, pure aku mencari ide kira-kira informasi apa yang aku butuhkan. Harganya juga ada, jadi kita juga memonitornya gampang.
nggak nanya-nanya banyak ke karyawan, jadi tidak mengganggu waktu karyawan juga. Oke guys, demikian tour laundry kita pada kali ini. Next video aku bakal kasih tutorial cara menggunakan mesin speed queen untuk washer dan dryernya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan dapat diambil hikmah, inspirasi, dan manfaatnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan komen juga ya. Bye bye.